Oke, selamat sore teman-teman mahasiswa S2 Data Science UKSW. Kita akan belajar Neural Network. Ini adalah mata kuliah pendahuluan tentang Neural Network. Dan kita akan langsung saja ke Google Colab. Nah, di dalam Google Colab itu kita sekarang sudah dimanjakan oleh Google Colab karena di dalamnya sudah ada generate ya with AI. Jadi kita tidak terlalu pusing untuk membuat ini membuat code ya. Kita kasih judul dulu teks, kemudian kita taruh di atas, kita kasih judul misalnya artificial intelligence neural network gitu. Oke, start for regression seperti yang kemarin, tetapi kita langsung pakai Google Colab. Oke, artificial. Oke, kemudian tulislah di sini nama atau siapa supaya tidak lupa karena sedang direkam. Oke, Magister Data Science FSM UKSW. Good. Nah, kita akan start pertama kali importing dari beberapa library. Nah, import misalnya NumPy, kita tunggu biasanya ada AI-nya, dia akan menuliskan yang penting-penting. Ini dia ada NumPy, SNP, Panda juga. Oke, kita juga ini disediakan TensorFlow langsung ada di sini ya, kita minta semua aja. Oke, ternyata ini suggested code may be subject to license. Siapa ini? Habis kan teman-teman. Oke, ini kita masih butuh yang lain, misalnya import matplotlib. Nah, itu sudah ada ya, mungkin Seaborn kali ya. Nah, itu ada lagi Seaborn, dia tahu hati kita ya. Ini yang biasa adalah NumPy, Pandas, Matplotlib. Sedangkan untuk yang neural network kita biasanya memakai TensorFlow. Dan hari ini kita belajar artificial neural networks. Itu kita importnya biasanya bukan TensorFlow STF, ini kan ini seluruhnya ini. Bisa sih seperti ini, tidak apa-apa. Tapi kita akan coba secara parsial aja, jadi from TensorFlow. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sudah dia cantik. Ini sudah langsung semuanya kita peroleh, langsung tap gitu, kemudian tersedia semua. Itu untuk menulis neural network-nya kita butuh data. Nah, datanya apa? Biasanya dari sklearn. Nah, itu dia langsung tahu nih. Sklearn model selection, kok pintar amat nih sklearn. Ini masih untuk selection data, tapi kita belum punya datanya. Terus untuk memproses datanya biasanya sangat besar atau sangat kecil atau bagaimana, terus dibuat pre-processing. Ini misalnya pakai min max scalar, koma aku pengen yang lain. Nah, misalnya standar scalar, koma lagi dia akan milih nggak one hot encoder dan lain-lainnya. Oke, jadi AI-nya sangat cantik. Ini belum ada datanya, kita pengen punya data. Oh, ini metriknya juga boleh. Jadi setelah menghitung predictions, misalnya kita melakukan regression dan sebagainya, pasti ada matriks yang harus kita hitung. Di sini kita langsung disediain AI, apa itu mean square error, R2 square error, ketik koma aja dia akan ya mencari yang lain, absolute error, koma lagi, mean absolute percentage error. Nah, supaya mereka bisa
dibaca semua. Ini saya kasih kurung di sini. Terus yang terakhir saya kurungin juga ini, tapi ini bisa di enter gitu supaya tidak terlalu ke kanan. Nah, itu metriknya. Datanya belum ada. Coba saya ketik from lagi. Ini masih yang lain, saya tidak minta ini. Coba escalance. Ketik dataset gitu, data. Nah, ketika ngetik data doang gitu, dia sudah mau import apa ini, Fetch California Housing. Oke, berarti dia tahu bahwa kita akan melakukan regression terhadap data ini, data yang disebut sebagai Fetch California Housing atau data jualan rumah di California. Oke, kita tap saja. Enaknya Google Colab begitu ya. Ada AI-nya dan suggestion-nya dia sudah sangat to the point. Aku mau ini. Kira-kira apa lagi? Kelihatannya sudah itu dulu. Oke, enter atau shift enter atau run. Oke. Berarti kita sudah akan langsung regressions untuk data yang asli ya. Bukan data pura-pura tapi data aslinya. Ada misalnya ini California Housing. Oke, still running. Loading the libraries. Nah, sekarang kita pastinya akan melihat datanya dulu. Jadi kita kasih judul ya, subjudul data gitu ya, data atau data pre-processing gitu ya, atau data visualisasi dan sebagainya. Pak Surya. Hei, ya. Permisi Pak, sorry mau lihat lagi yang ya yang di atas itu Pak. Soalnya AI di saya baru jadi. AI-nya beda ya. Baru jadi. Oke, pelan-pelan deh. Tak tunggu deh. Jadi kalian ketik sedikit gitu, dia AI-nya akan meneruskan sendiri kan? Iya Pak, baru jadi. Ya. Itu akan boleh sangat berbeda. Apa? Ke bawah lagi Pak. Udah. Ya. Yang Jadi terakhir. kalau membuat program pakai Google Colab aja terus di copy paste ke lokal, dimodifikasi ke lokal. Sudah Sangat. Pak. Sudah. Oke, that's fine. Oke, sekarang data processing. Berarti ambil datanya dulu, ketik saja data sama dengan ya, dia pasti langsung itu dia Fetch California Housing. Oh yes, you are right. That's fine. Nggak ada suggestion yang lain. Oh, enggak apa-apa. Enter, shift enter, tidak apa-apa. Nah, terus kita pengen lihat di dalamnya data itu pakai apa? Biasanya pakai dir ya. Dir itu kalau di command Windows ya lihat direktori isinya apa. Kalau ini melihat di dalam data isinya apa saja, dir data. Nah, itu ada descriptions, ada data, ada features name, ada frame, ada target names. Kita simpan aja, misalnya feature name, kita simpan dalam fn gitu. Nah, ini sudah langsung tahu fn adalah features name. Terus atau target name. Oke. Nah, langsung tahu dia, aduh, tn sama dengan data target name. So, that is good. Nah, kita print dulu, print gitu aja. Nah, dia langsung tahu apa yang mau di print. Saya senang nih pakai ini yang apa? Yang baru ini. Kita tidak usah menulis terlalu panjang. Aduh, ini kadang terganggu dengan ya.
kadang-kadang terganggu dengan pop-up, tapi kalau pop-up-nya nggak muncul, kita bingung isinya apa gitu. Oke, sekarang kita sudah ngerti, berarti kita berhadapan dengan data yang isinya itu banyak kolom. Ada berapa? Ada medium income, saya kira ini singkatannya. Ada house age, umurnya rumah kali, average rooms, average bedrooms, population, average occupation, latitude, longitude. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom. Kemudian target name-nya adalah Med House File. Ini harganya ya. Nah, untuk melihat descriptions-nya berarti kita bisa ketik data description atau print data descriptions. Oke. Dia muncul sendiri. Dia akan seperti ini. Oke. Ada keterangannya gitu ya. Jadi kalau membuat data sendiri, lebih baik kita ikuti caranya orang bikin data. Jadi dia menjadi data struktur gitu ya. Data, titik, terus isinya apa gitu. Tadi isinya ada data, ini adalah X-nya, kemudian target itu adalah Y-nya. Nah, X-nya itu punya nama features name dan Y-nya punya nama target name. Ini sudah sangat enak buat. Sekarang kita ambil X dan Y, berarti kita ketik X saja, terus kita tunggu, nanti sudah langsung tahu. X sama dengan data frame dari data, dan iya, Y-nya dari target. Ya, begini juga tidak apa-apa. Oke, that is nice. Waduh, sorry, yang terketik salah. X sama dengan kita tunggu. Oke, kemudian tab. Kemudian kita print shape-nya. Kita print langsung. Kita tunggu dia mau ngeprint apa. Print head-nya aku tidak mau. Aku pengen shape-nya aja. X-shape ada nggak ya untuk Pandas? Print. Oh, mungkin tidak ada. Berarti size kali. Tuh, sementara gini ya. Nanti salah nggak apa-apa lah. Dia kalau ada error, oh tidak ada error, ini sudah bagus. Ternyata X-nya ada berapa sampel? Ada 20.640 sampel dengan 8 features tadi. Ada 8 kolom kalau Excel ya. Excel 8 kolom dengan ke bawahnya rows-nya ada 20.640. Kemudian Y-nya harganya adalah 20.640 juga. Nah, sekarang kita pengen tahu datanya kayak apa gitu. Jadi perlu pertama kali melihat nilainya. Nilainya berarti print X max-nya dulu, X max gitu, max atau max dari atau NP max bisa nggak? Dari X. Bisa nggak nih? Saya pengennya ada aksesnya. Akses.
atau pakai ini saja, karena itu adalah sudah data frame kan, berarti describe. Oke, let's see, describe berarti ada min, ada standar deviasi, ada max dan sebagainya. Oke. Ini kita transpose aja supaya enak. Oke. Jadi kita lihat ada minimumnya segini, maksimumnya ada nggak? Maksimumnya itu gede banget, 15 apa ini? Juta ya ini. Ini juta juga ya. Nah, ini malah lebih nih. Ini miliar. Enggak, ada yang titik kan bahasa Inggris kan. Berarti ini 15 ya. Ini koma ya. Oke, datanya gede-gede. Terus kita kecilin. Nah, caranya ngecilin gimana? Pakai bisa pakai min-max, bisa pakai standar scalar. Kalau standar scalar itu membuat dia dari apa? Dari sekian kali dari rata-rata dikurangi sekian kali standar deviasi sampai atasnya sekian kali standar deviasi. Sekarang kita pakai min max ya. X scalarnya kita ya ada scalarnya, pakai min scalar gitu, tapi kita maunya tidak 01. Jadi datanya tadi tidak di 01 kan, tetapi di misalnya antara min 1 sampai 1 supaya apa? Adil. Nah, X scale-nya adalah ini, saya singkat aja sebagai XS, tidak perlu banyak. Oke. Kemudian XS-nya kita lihat, describe lagi, transpose. XS itu apa tadi? Still fit transform. Jadi itu NumPy. Ini adalah NumPy. Berarti caranya membuat mencari maksimum sama minimumnya bisa pakai NP saja. NumPy max dari, nah itu. NP max. Nah, saya tunggu supaya keluar. Nah, itu sudah keluar. Tap dulu, kemudian perbaiki pakai aksis. Nggak keluar, sugestinya nggak keluar. Aksis sama dengan 0. Yang ini juga. Nah, sekarang dari 8 kolom itu maksimumnya 1 semua, minimum 1 semua. Itu adalah min max scalar. Kenapa perlu di scaling? Karena neural network itu di dalamnya itu pekerjaannya itu ada perkalian, ada penjumlahan dan sebagainya. Kemudian ada komposisi functions. Nah, biasanya komposisi functions itu ada yang memakai activation function, misalnya pakai tangan hiperbolik dan sebagainya, yang keluarannya itu tidak lebih besar dari 1 atau kurang dari min 1 misalnya, sehingga kita perlu inputnya juga jangan gede-gede, sedikit gede nggak apa-apa gitu, tapi kalau luar biasa gede nanti dia akan error, atau tidak error tapi numerical errornya besar. Nah, sehingga perlu scaling. Ini kalau mau dijadikan
Pandas akan lebih enak. Sebentar ya, view-nya saya buang. Tidak ada. Ya udah, terus ya. Kita convert dulu menjadi DF ya. DF sama dengan, nah, kita tunggu. Itu dia. Jadi XS yang berupa NumPy tadi kita convert dulu menjadi data frame supaya kita bisa menggambarkan beberapa data secara enak. Oke. Shift Enter. Nah, itu adalah data yang tadi, tapi sekarang sudah terscaling. Nah, kita akan gambar itu dulu. Nah, kalau misalnya di scale, kemudian ada df head atau sebelum di scale juga, tidak apa-apa. Kemudian kita ketik df titik head, kemudian ada tabel muncul. Nah, di sini ada beberapa recommendations untuk plotting. Kita on-kan di sini. Kita on-kan. Nah, dia nanti akan membuatkan gambar tentang masing-masing data. Kita bisa pilih sendiri. Nah, ini enaknya Google Colab sekarang sudah ditambahin kayak gini ya. Nah, ini masing-masing data. Ya. Ada nggak yang lain? Kelihatannya kok enggak. Cuma gitu doang. Nah, sekarang kita ingin membuat data yang berkaitan dengan regresi. Berarti hubungan antara kolom satu dengan kolom yang lain itu harus tahu. Sehingga kita pertama kali melihat correlations-nya dulu. Kita tulis core gitu. Core terus stop dulu atau core gitu. Nah, sudah ada malah sudah dimintakan ada heat map-nya juga untuk ini, untuk menggambarnya. Oke, kita cek apa yang terjadi. Nah, ini dia. Jadinya kayak gini. Korelasi adalah apa? Rumus korelasi ya seperti itu ya. Pearson correlation, tapi mix antara kolom satu dan yang lain. Kita cek di Google. Matrix correlations formula. Right. Oke. Nah, ini rumusnya kayak gini masing-masing antara kolom sekian dengan kolom segitu, itu rumusnya seperti itu. Tidak ada yang susah. Atau notasinya juga kayak gini. Jadi korelasi antara 1 dan 2 itu ada hubungannya dengan apa? Dengan ya dengan apa ya? Dengan bagaimana dia saling tergantung. Misalnya antara apa? Antara tinggi badan dan berat badan itu biasanya korelatif.
Kalau semakin tinggi berarti semakin berat badannya, ya kan? Itu korelasinya berarti mendekati 1. Nah, ini kebetulan ada korelasi yang tinggi, 0,85 ini tinggi ya. Kalau yang gelap itu rendah. Nah, kita gambar bagaimana hubungan korelasi antara siapa? AV room sama AV bedroom. Oke, kalian misalnya kalau sulit apa ya perintahnya, generate saja di sini. Pak, slide-nya belum muncul, Pak. Oh ya. Tadi correlation sudah ya sampai sini ya. Terus dilihat dari hasil correlation itu pakai SNS heat map, itu kelihatan banget mana yang kecil, mana yang besar. Ini contohnya yang besar AV bedroom 0,85 itu dengan siapa? Bawahnya dengan AV ini lihat yang ke sana sama. Ini dia. Jadi AV bedrooms dengan AV rooms, atau membacanya sebenarnya AV bedroom sama bawahnya di sini AV rooms, sama aja ketika kita ke sana ya. Jadi ini korelasinya besar, seperti tinggi badan sama berat badan itu korelatif banget. Nah, kita gambarkan apa hubungannya dengan correlation. Kita bisa tulis misalnya SNS reg plot gitu. Reg itu regression plot antara between apa tadi AV rooms and AV bedroom. Oke, enter. Dia akan menyederit. Nah, dia akan seperti ini. Aku tidak suka ini. Karena ini warnanya akan sama terus, sehingga perlu line color. This red. Points are blue. Blues with alpha 0.5. Oke, semoga bagus, sudah ada hasilnya. Jadi memakai line keywords, colornya red, ini scatter keywordsnya juga colornya blue, alfanya berapa, alpha itu untuk apa, dia transparansinya berapa gitu ya. Oke. Kita run. Let's see. Ini dia. Hasilnya sangat korelatif ya antara apa AV bedroom sama average bedroom sama average rooms. Berarti jumlah kamar rata-rata sama jumlah kamar tidur sama kamar ini, kamar total ini ya, ada kamar ruang tamu, ada itu sangat korelatif seperti ini. Berarti kalau korelatif seperti ini, sebenarnya kita bisa membuang salah satu supaya datanya nggak terlalu besar di dalam regresi, maka kita boleh pilih salah satu saja AV bedrooms atau AV rooms. Nah, kita coba juga memplotting sesuatu yang sangat rendah. Cek yang rendah banget mana. Ini house age sama apa ini? AV bedrooms. House age sama AV bedroom itu hampir 0. Oke, kita copy paste lagi.
Copy paste aja langsung karena kita sudah tahu caranya. Copy paste. Antara apa tadi? Lupa. Yang rendah. Rendah house age dan AV bedrooms ya. Oke. House age yang baru adalah house age. House age. Enter. Apa yang terjadi? Nah, ini dia. Ternyata reg plotnya seperti ini. Nggak ada urusan sama house age. Artinya apa? Umurnya rumah bisa muda, bisa tua, dan jumlahnya nggak tergantung dari umur. Jadi bukan kayak keluarga, semakin lama semakin anaknya banyak. Kalau rumah enggak, ternyata yang tua sama muda itu jumlah kamarnya enggak tergantung kapan buatnya. Jadi dia berantakan. Nah, itu adalah korelasi. Nah, kita sebenarnya bisa membuat pasangan antara beberapa ini ya, antara semuanya boleh, tapi kalau semua kolom kita pakai biasanya gambarnya sangat lama. Kita akan buat generate misalnya pair plot gitu ya. Pair plot of DF for misalnya 3 features. Oke. Ini bisa SNS supaya jelas. SNS pair plot of the F40 features. Oke, dia akan ngasih contoh. Ini dia. SNS pair plot dari every room, bedroom sama house age. Apa yang terjadi? Kita bisa kasih kind juga nanti ya. Kita run dulu apa yang terjadi. Nah, ini 3 aja agak lama tuh runningnya. Nah, ketemunya gini. Ini pair plot yang di sini itu, yang di diagonal itu distribusi ya. Distribusi misalnya house age itu distribusinya kayak apa? Di sini house age, di sini house age. Ini adalah distribusi dari house age. Kalau ini distribusi dari average bedrooms, berarti rumah yang rata-rata jumlah kamarnya sedikit itu paling banyak. Yang rumahnya yang kamarnya banyak sekali mungkin ada di sini 1-2 karena ini kan tergambar ya. Berarti di sini ada nih gambarnya. Yang ini juga average rooms-nya yang sedikit itu sangat lebih banyak. Kita akan buat dengan KDE plot, dengan dia kind diagonal, dia kindnya adalah KDE gitu, and use and add reg plot. Nah, oke. Berarti ada dia kindnya ada, reg plotnya kok belum ada. Oh, ini sudah ada. Ini ada reg. Nah, kalau gini belum ada warnanya. Lines red, markers
blue with alpha 0.5. Nah, enak sekarang pakai ini kan cuma bertanya doang, terus dia sudah bangunkan apa kata-katanya. Jadi dia kainnya adalah kernel density, kemudian untuk yang di luar yang diak, yang ini berarti ada regression plotnya. Oke, kita enter, mungkin sedikit lama. Bayangkan ini 3 agak lama, berarti kalau 8 kalian tunggu dulu sambil minum kopi, nanti akan muncul. Nah, keren. So, ini adalah track plotnya antara 3 ini ya. Kalau 8 mungkin terlalu panjang, terlalu lama kita mengurus. Kita bisa gambar dengan cara lain juga, misalnya sebaran pakai box plot atau apa gitu. Pakai ini box plot SNS, box plot for several features. Dia akan membuatkan, oke, ini yang dipakai adalah net income, house age, average room, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir semua. Kalau mau semua ya ini nggak usah ditulis, langsung data sama dengan DF gitu. Takutnya lama gitu, jadi selected aja. Nah, ini kebetulan boxplot mudah ya. Jadi sebarannya seperti ini. Ada yang terkonsentrasi banget, average room terkonsentrasi di jumlah yang rendah, mungkin hanya 2 atau 3. Kita harus melihat dari aslinya nih. Aslinya apa ya? Tadi aslinya apa ya? X atau apa ya? Saya cek dulu. Lupa variabel namanya. X. Nah, oke. Kita cek X saja. Copy box plot untuk yang ini ya, average room. Jadi ini kita buang semua kecuali 1, yaitu average room. Berarti kotaknya juga cuma 1. Kalau banyak kotaknya 2. Ini kotaknya cuma 1 ya. Box plot ini average room. Oke, let's see. Ini tapi bukan DF, tetapi dari aslinya, data aslinya adalah X yang belum di scaling. Nah, tidak kelihatan ini berapa ini. Ini 20 di sini, berarti ini sekitar berapa? 5 kali 4 gitu kan? Ya. Tidak bagus. Minor. Major. Both. Udah ini aja dulu. Oke, ini berapa nih? Sekitar 10 di sini, ini 5, kira-kira 5. Jadi rata-rata satu rumah itu 5 kamar ya.
di dalam rumah itu. Nggak ada yang isinya 20 kamar, ada nih sampai 60 kamar. Ini apa itu? Oh, lihat. Ini yang paling tinggi berapa? 140 sekian kamar. Bayangkan rumah yang isinya 140 kamar. Kamu mau beli itu? Bisa deh. Beli itu di Bali terus dijual jadiin hotel. Super keren. Nah, sekarang itu adalah visualisasi dari data, dan kita sudah curiga pada data-data yang seperti ini gitu. Oh, data ini kok sangat cantik, korelasinya sangat tinggi. Mungkin tidak terlalu tinggi sih, 0,85 kalau 0,95 dan sebagainya, mungkin itu sudah tinggi. Nah, ukurannya apa? Ukurannya namanya adalah variance. Oke. Compute the FEF. FEF itu variance inflating factor of DF. Ya, DF saya kira. Sure, enter. Nah, biasanya pakai start model. Jadi ini library untuk statistik karena sudah ada varian inflating factornya. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan VIF. Nah, ini adalah nilai VIF-nya. Apa artinya VIF? Itu adalah ketergantungan antara kolom satu dengan kolom yang lain. Kalau nilai VIF-nya sangat besar, berarti itu sebenarnya bisa diwakili oleh yang lain. Misalnya AV bedrooms itu gede, AV rooms gede banget, berarti bisa dibuang salah satu, jangan dua-duanya, dihilang. Jadi salah satu. Misalnya AV bedroomsnya nggak dipakai, terus cari lagi VIF-nya, ada dua yang terbesar, salah satunya dibuang, sebagainya. Nah, untuk sementara kita tidak akan buang data dengan ini VIF besar. Nanti di studi soal statistik, kita minta tolong Pak Bambang kali ya, untuk menerangkan FIF. Pak Bambang ngajar ini nggak Bu Hana? Neural network. Oh enggak, berarti di big data analysis ya kali ya, atau di tempat yang lain. Oke, kita punya dua ukuran. Yang pertama adalah correlation study, melihat besarnya correlation. Kalau terlalu besar bisa dipikirkan untuk dibuang salah satu variabelnya atau features-nya, tapi orang tidak cukup untuk memakai correlation saja, tetapi juga memakai nilai VIF, dan nilai VIF yang sangat tinggi bisa dibuang. Jadi AV bedrooms bisa dikeluarkan dari features. Nah, oke, kita akan membuat sekarang neural network. Kita buat teks dulu, beri NN model. Oke. Saya kira generate saja, make sequential model for regressions. Oke. DF tadi X, DF sama apa? DF versus siapa tadi? Y-nya, Y ya. Oke.
No result. Oops. Okay. Oh, artificial neural network for regression dulu deh. No result. Apa sudah habis ini? Apa? Tempat kalian ada nggak hasilnya? Ya, tidak apa-apa. Kita bisa membuat model dengan ini. Dia langsung ngerti nih sekuensial gitu kan. Terus model add. Nah, sudah langsung aja nih. Ini sudah cantik nih. Cuma sekarang yang belum tahu adalah size-nya. Berarti di sini input-nya perlu input shape-nya perlu buat shape sama dengan ini adalah isinya adalah shape-nya siapa si X tadi atau di F shape. Satu. Di F shape 1 berapa? 8 harusnya. 8 ya. Kenapa ininya tidak mau ya generate? Mungkin sudah habis itu dah. Itu dia punya kelas. Make neural networks. Itu setiap. Nah, kita nggak tahu kan itu siapa. Oh, keren. Ini sudah muncul. Jadi kita tidak usah pakai yang ini. Ya, pakai yang nggak apa-apa. Akan sama aja. Kita delete saja. Nah, kita cek dulu. Nah, ini yang saya pilih. X sama Y-nya, X-nya karena sudah ada di F. Dan Y-nya masih Y. Oke. Terus dipisah menjadi 80% training sama 20% test size, kemudian random state itu bebas. Kemudian compile dengan loss functions tertentu, ini FNMSE. Ini modelnya belum dibuat ini. Tadi sudah saya hapus. Aduh. Berarti jangan dihapus ya. Mungkin dia masih ini saja. Masih belum menemukan saja. Ini X-train sudah ada. Oke, sudah benar. Pakai drop off boleh, tapi drop off tadi belum dipanggil ya. Berarti dance aja langsung dulu. Ya. Terus ini dance 1, kenapa 1 ini karena Y-nya 1 kolom ya. Y has only 1 column. Oke.
activations is linear or no, not right. So ini untuk regression or regression. Kalau ada activations yang lain, kemungkinan untuk yang lain. Misalnya untuk classification itu activationsnya softmax misalnya. Compile, terus history fit. Oke, ada 100. Ini ada mean square. Aduh, tadi ada apa saja tuh? Sorry. Ada mean square error, ada R2 score, ada ini kita buat semuanya saja. Ini pakai model evaluate ya. Bisa. Atau kita pakai cara yang tadi. Jadi MSE sama dengan mean square error. Nah, ini dia. Y-test. Ini Y-testnya mana tadi sudah ada ya. Y-testnya belum ada. Jadi kalau di Gran masih error ini. Karena apa? Kita belum ada Y-testnya. Y-test sama dengan model predik ya. Model titik predik. Oke. Berarti suggestionnya kadang-kadang nggak lengkap nih. Oke. Itu MSE. Oh, MAE1 sama dengan MAE. Oke, sudah pintar sekali ngetik. Dia pintar bisa meneruskan selanjutnya. Ada MSE, ada MAE, ada MAPE. Ya, saya kira tadi minta 3 itu ya. Ini prediksinya ada di sini. Y-test. Salahnya sudah dipanggil di sini, berarti ini tuh harusnya di atas. Berarti oke. Ini kita buang karena sudah ada. Oke, R square. Kemudian plot. Sip. Kemudian plot predicted terhadap actual values. Oke. Bisa seperti ini, kita tambahi plot. Tambahin plot ini boleh, tapi supaya mudah, yang ini saya tulis yang Y-pred saja. Y-pred, Y predictions. Oke. Line width-nya misalnya 2 gitu. Ini warna merah, that's fine. Actual. Ya, let's go. Run. Nah, dia sudah running. Belum saya tulis penulisannya. Kita tunggu dulu.
Minum kopi dulu. Edward, oleh-olehnya udah habis ya? Ya, Pak? Edu, oleh-oleh kemarin udah habis. Udah habis, Pak. Oke, Edu sudah sampai Sarawak, Malaysia, yang lain belum. Yang lain tuh siapa di sini? Jordi sama Rosi sama siapa? Jordi, Pak, satu lagi. Jordi sama Rosi doang, 2 orang. Iya Pak, Besok ke Malang ikut nggak? enggak Pak. Oke. Oh, nggak ngeklik mata kuliah ini ya, seminar. Belum Pak di semester ini. Semester depan rencananya. Kalau Jordi udah dapat apa nih? Kalau Edu Dapat- sudah Dapat Ya? apa? sudah sampai mana kerjaan? Untuk Rencananya baru mau ngumpulin data sih Pak. Yang kesehatan lalu Pak. Kalau Pak Surya ingat. Oh ya. Tapi kesehatan suara atau catatan ya? Ya kayaknya Pak cuma data hasil praktik aja Pak. Itu berarti tulisan ya? Data Tulisan. tulisan. Iya. Ya. Berarti nanti pakai NLP itu. Ini kok nggak jalan-jalan apa? Berapa kali sih EPH-nya tadi? Pembimbingnya yang diklik dia siapa? Pembimbingmu siapa ya? Belum ada Pak. Dia pas ngeklik gimana? Itu ngeklik apa? Ya ampun, ini ada yang salah lagi. Ypret salah nulis kah? Atau Ypretnya belum? Oh, semuanya masuk ke Oh, akun. ini salah. Ini bukan Ypret tapi Ypret. Sorry, something wrong. Rosi sudah ada atau belum? Ini mereka ke akunku loh. S2. Oke, ada. Ini salah tadi ya. Sudah benar yang tadi. Yang aku hapus tadi ternyata. Oh, Ypret, sorry. Everything fine now. Terpaksa reulang, compute. Nah, nunggu lagi deh. Oke. Berarti Jordi belum punya pembimbing. kemarin apa topiknya ini saya sudah. Topiknya tentang catatan kesehatan. Ya. Itu kalau catatan kesehatan sangat banyak catatannya, mungkin bisa apa ya? Bisa menemukan pola tentang penyakit tertentu atau apa. Kita lihat habis ini database yang lain. Nanti coba kalian lakukan neural network, tetapi bukan regression kalau data ini ya. Habis ini selesai. Sekarang jam berapa? Masih jam 7 toh. Tadi mulai jam 6, jadi masih ada waktu 1 jam. Oke, sudah hampir. Masih 62, 4.
Oke, ngopi dulu. Kopiku di mana ya? Aku punya ngomongan nih. Kecil. Oh. Berarti Edu sudah menulis paper sekarang? Lagi proses, Pak. Oke. Kan saya kemarin masih nyari yang LSTM-nya, Pak. Tuh belum. Terus apa? Kan saya kemarin itu lebih ke ini, Pak. Apa nyobain yang install Piomo sama GLPK, Pak. Nanti saya cari lagi, Pak, catatannya Pak Surya yang install buat masukin ke Jupyter. Kemarin kan saya nyobanya ke VS Code, Pak. Iya. Biar bisa di-run di apa Streamlit, Pak, nantinya. Iya. Oke, ini hasilnya. Jadi loss function antara data training sama validations. Validationsnya itu saya kira tes data ya. Coba kita lihat tes data. Nah, ini dia. Oh, enggak. Di sini pakai validation split, bukan validation data. Jadi kalau validation split berarti dia mengambil 20% dari extrain train sebagai data validasi. Oke. Kita bisa memakai validations yang lain. Jadi validations data sama dengan yang tes ya. Tapi mungkin ini lebih lebih adil memakai yang train semua, yang X-test tidak dipakai. Dia dipakai hanya untuk predictions. Dan kita lihat antara validation sama yang train itu seiring ya. Berarti artinya oke. Kemudian ini prediksinya. Jadi berapakah harganya kalau diprediksikan? Nah, rumusnya adalah rumus ANN terhadap data. Bukan regresi biasa, tetapi rumus ANN. Nah, rumus ANN apa? Rumus ANN gini aja. Pertanyaannya adalah compute YPredict using NumPy. Berarti use matrix computations on that model weight. Ini supaya ngerti apa yang ada di dalam. Nah, ini dia. Jadi weight sama bias, jadi W sama B yang kemarin diterangkan itu ada di layernya model. Model punya layer-layer yang punya weight. Ada layernya tadi ada berapa? Ada 2 kan di model tadi kan. Nah, layer yang ini berarti matrik X kali W ditambah B. Nah, terus kasih ReLU, apply ReLU berarti yang positif doang atau maksimum 0 terhadap layer itu. Kemudian masukkan hasilnya ini ke layer berikutnya. Jadi layer output yang tadi yang ini layer 1 output ReLU dikalikan W ditambah B. Terus masukkan ReLU lagi. Nah, setelah selesai dia yang terakhir adalah hasil yang terakhir itu layer 2 output ReLU dikalikan W secara matrik ya. Matrik A kali B kan kalian tahu ya.
ditambah bias yang terakhir ini adalah regressionsnya. Nah, jadi yang pakai Excel kemarin, Excelnya sedikit keliru karena W sama B-nya itu ukurannya harus pas gitu. Ini adalah caranya manual. Jadi wage-nya itu sudah ditemukan secara optimal dan ini yang terjadi. Nah, kalian bisa sekarang supaya Jordi ada bayangan dengan kesehatan, kalian bisa add lagi satu file lagi. Ini kan file untuk regressions ya. Oke, sekarang kita beralih ke classifications. Kita add Google Collibratory. Kita kasih nama NN chapter 2. Oke. Text. Ini ANN for classifications. Oke, kurang N. Lalu kasih namamu supaya teringat siapa yang nulis. Yang nulis bukan Surya tetapi AI. MDS. Ini hasil karya AI sebenarnya. Oke, generate. Nah, saya langsung generate dari awal. Jadi kita coba make a code for atau AN code artificial neural network for classifications of diabetes dataset. Ini sudah langsung saya kira. Semoga jelek nulis satu. Aduh. Coba lagi. Syukurlah ada. Kalau enggak ya nulis lagi. Nulis sendiri enggak apa-apa sih. Sudah makin awal. Tadi ada Panda, set finds, ada train test split, oke. Ada ini pakai standard scalar, yang tadi pakai min max. Kemudian ini import keras. Autornya Begini juga boleh, atau dengan cara tadi ya, TensorFlow titik keras terus import gitu, titik keras model input sekuensial dan sebagainya supaya nggak menulis terlalu banyak. Tapi begini pun boleh. Kemudian kita tidak punya ini diabetes. Oke. Kita omong saja from skalen. Oke. Ulangi. Nah, ini pakai MLVC classify. I don't like that. Make it sense. Ya tidak apa-apa. Tapi kita tidak pakai ini ya. Tapi pakai TensorFlow ya.
make artificial neural for classifications using TensorFlow. Tapi kalau mau jadi desain, materi selama tidak bisa ditemukan. For the diabetes dataset from Escalent. Nah, semoga sekarang oke. Kita lihat TensorFlow-nya ada, Escalent-nya ada, diabetesnya ada. Oke, perfect. Kemudian diabetesnya di load dulu dan ada X dan Y-nya. Terus Y-nya itu apa isinya? Ini apa? Sakit atau tidak sakit? Kita ini kan saja. Kita add code, taruh di sana, terus kita buang ini dulu, cut this, taruh di sini, run dulu, terus add code, terus yang ini kita buat dulu di sini supaya kita pelajari pelan-pelan. Nah, seperti yang tadi diabetes itu kita bisa cek diabetes itu isinya apa. Nah, seperti tadi ada descriptions, ada data, berarti X-nya di data, kemudian ada features name, ada target, nah, Y-nya adalah target. Nah, jadi sama persis seperti tadi. Oke, sudah sama. Jadi ada X dan Y. Kemudian ini Y binary sangat penting karena apa? Y-nya itu cuma ada harusnya 0 sama 1 atau sakit tidak sakit sama sakit gitu. Jadi dia memakai binary. Kita lihat Y-nya dulu deh. Y-nya kayak apa sih? Di sini what is Y? Nah, oke, ini adalah value tertentu tentang mungkin penyakit diabetes itu. Kemudian dia di sini kalau yang apa? Kalau yang lebih dari 150 apa yang terjadi? Itu 1. Kalau kurang 0 berarti kita tulis bisa di sini 150 itu apa? Nah, itu true sama false. True, false, sakit, nggak sakit, nggak sakit, sakit, nggak sakit, nggak sakit, dan seterusnya. Jadi datanya seperti ini. Nah, dari data NLP-nya Jordi kemungkinan bisa dimunculkan nanti seperti ini berdasarkan apa? Berdasarkan X-nya. Kita cek X-nya dulu. Ini diabetes, tadi description, terus apa lagi? Diabetes apa? Diabetes features name tadi, features name, cek. Berarti ada umur, ada jenis kelamin, ada BMI. BMI itu apa? Berat, body, apa? Mass index ya. Jadi beratnya, indeks beratnya berapa, SPP apa, S1 apa, nggak tahu semua. Kalau nggak tahu semua, print aja deh. Print apa? Diabetes prescription. So, okay. So, what is this? Nah, ini dia.
TC, total serum kolesterol, S2, LDL, ini jenis-jenis lemak ya, S3 HDL, dan yang lain-lain. Ini kalau kita tes kesehatan, darahnya diambil, terus ini kan muncul. Nah, punyanya Jordi mungkin ada data ini kan, data pengambilan darah, terus ininya ada, atau data tentang teks wawancara. Kalau wawancara kita buat semacam ini, wawancara soal apa, jawabnya apa, terus itu di scale apa angka gitu, baru melihat dia sakit apa tidak. Sakitnya juga misalnya yang mudah, stres sama tidak stres misalnya, itu susah juga, itu saya tidak tahu. Nanti Jordi lihat apa yang terjadi. Oke, jadi X dan Y sudah muncul, kemudian dipisah X, Y train, kemudian di scalar dulu, ya. Ini biasanya saya nggak seperti ini nih. Scalar fit-nya itu biasanya tidak di X train tapi di X yang ini, yang aslinya. Kemudian baru ditransform ke X train sama X test. Tapi tidak apa-apa. Ini sama persis, jadi relu terus input shape-nya berapa. Nah, perbedaannya di sini nih. Kalau tadi yang regression itu nggak ada activations-nya karena linear. Sekarang ini sigmoid. Sigmoid itu untuk hanya dua keadaan saja, sakit sama nggak sakit, atau warnanya ada dua, merah sama biru, atau tentang perasaan suka sama tidak suka, atau tentang harga mahal sama murah. Jadi ada dua. Kalau dua keadaan doang, maka itu adalah pakai sigmoid. Kalau keadaannya lebih dari dua, itu biasanya pakai softmax. Terus optimizer dan sebagainya muncul di sini. Ini harus diterangkan nanti sedikit demi sedikit tentang matematiknya, tapi tidak apa-apa sekarang, hanya caranya menggunakan Google Colab. Ini kita tidak mengetik sendiri, tapi bertanya langsung dijawab seperti ini. Selesai, kemudian baru gambar ini belum ada penggambarannya ya, tapi tidak apa-apa kita run dulu. Ini epochnya cuma 50, jadi tidak terlalu sulit. Jadi gambarnya nggak ada ya. Oke, tidak ada, berarti ditambahkan di sini import matplotlib ditunggu, terus tab ya, kita gambar doang kan. Oke. PLT plot dari yang tadi itu history ya, hasilnya di history, kemudian ada ini, ada accurations, file accurations, ada tuh di sini ada file accurations, itu ada file loss ya, ada akurasi, ada file akurasi, ada loss, ada file loss. Berarti ada empat hal itu. Ini akurasi sama file akurasi. Oke. Ini saya copy dulu. Bukan history, yang di atas apa? Oh, tidak dikasih nama. Tidak punya history dia. Oke. Kita kasih nama. Hasil sama dengan re-enter. Terus kita kasih hasil.
Oke, jadi ini tentang accurations. Nah, train sama validations. Kalau terlalu lebar seperti ini ada kecenderungan overfitting, ya. Tentang masalah overfitting saya diskusikan di kuliah selanjutnya. Tadi akurasi, sekarang yang loss sama val loss. Title sama ininya saya buang aja. Nah, dia sudah mengganti sendiri. Historinya salah ya tadi namanya adalah hasil. So ini dia. Jadi trend sama validations-nya terlalu jauh. Jadi ini nanti ada urusan sama overfitting, sangat bagus untuk di training, tapi nanti di tesnya tidak terlalu cantik karena bagian ini tidak terlalu bagus. Tadi Y-pred sudah ada ya, Y-predictions sudah ada belum? Y-prediction sudah ada. Oke, sekarang print antara plot antara Y-test scatter dulu, scatter Y-test saya menunggu. Oke, Y-test Y-pred fine, terus PLT plot ya seperti ini. I don't like this one, so just use Y-pred and Y-pred. Oke. Ini kenapa hitam, enggak sudah warna hitam. Let's do it. Iya jelas nggak bisa. Ini bukan regression tapi apa? Classification bukan kayak gini nih. Ini salah nih, delete. Ini tidak usah. Ini juga salah juga caranya. Caranya ngecek Y-test Y-pred dengan enak gimana? Bukan pakai scatter, bukan pakai plot. Karena X-nya banyak gitu. Ya, ini bisa pakai X Y-test sama misalnya ya. Ini pakai tadi X atau apa ya? Namanya atau X test ya, X testnya, tapi yang tidak semuanya, misalnya yang ke 0 saja. Nah, ini terhadap X test 0. Kalau terhadap X test 1,
Seperti itu. Tidak terlalu bagus. Harusnya pakai cara yang lain. Oke. So, that is not good way to see. Karena X-nya banyak. Berarti nggak bisa digambar dengan mudah. Kita delete aja. Ya, classification adalah seperti itu. Jadi model neural network-nya mirip dengan regression, cuma yang terakhir ada activation sigmoid untuk 2. Nah, kalian kalau belajar yang lebih sederhana, tidak pakai ini, tapi pakai X sama Y yang kalian buat sendiri, terus bandingkan antara manual sama yang pakai layer-layer seperti itu. Saya kira cukup ya, 1,5 jam, you can do your work. Thank you for the lecture today. Absennya Pak. Isi dulu Pak. Jangan. Oh iya, absennya belum. Presentation, recording saya buang dulu ya. Tadi kasih record belum ya? Sudah.